Kita akan buka diskusi. Silakan Bapak Ibu bila ingin bertanya langsung untuk saat ini sebelum saya bacakan yang di chat box, karena di chat box ini juga cukup banyak. Silakan, ada yang bisa raise hand kalau ada yang ingin. Saya panggil dulu, ini Bu Nurul bisa masuk dan Pak Reza, ya. Pak Mudianto. Monggo ada yang ada di chat itu Pak Kulik. Baik, untuk Pak saya Mudianto. akan bacakan di chat dulu ya sambil menunggu nanti kalau ada yang lain. Baik, di sini di chat sudah di-sharing. Ini ada pertanyaan dari Bapak Suyatno dari SMK Sekar Bojonegoro. Bagaimana penerapan program magang di kurikulum Merdeka yang diprogramkan serentak di semester genap yang tentu saja membutuhkan industri yang menampung siswa kelas 12 yang jumlahnya ribuan, sedangkan daya tampung terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah SMK yang ada. Tentu saja ini akan mengalami kendala yang tidak mudah dihadapi sekolah yang belum tentu memiliki relasi ya. Kalau di Jerman jumlahnya terdata tadi dan kalau di sini tingkat penampungannya. Atau ini minta penjelasan dan solusinya. Mungkin dari pengalaman, mungkin ini dari Bu Nurul dulu sebelum nanti Pak Reza untuk kalau di Jerman seperti apa. Monggo Bu Nurul. Terima kasih Pak Suyanto. Tadi sempat kita diskusikan ya bahwa kalau di Jerman tenaga kerjanya tidak ada, industrinya banyak. Kebalikannya di sini tenaga kerja banyak, industrinya tidak ada. Kita sedang memetakan. Memang dulu kenapa tadi saya bilang kita selama ini berjalan masing-masing dan Perpres 68 ini adalah Perpres kolaborasi yang tentunya kita bergerak bersama-sama. Kita sedang memetakan, makanya tadi saya sampaikan bahwa kita akan mengawinkan Pak antara Kadin di daerah dengan SMK yang ada di daerah dulu. Kita identifikasi di tempatnya Bapak ada berapa program pelatihan, program kompetensi keahlian dan bidangnya apa saja, nanti di industri juga kebutuhannya apa. Nah, setelah kita match-kan ternyata industrinya cuma sedikit, siswanya ribuan. Nah, sekarang kita balik, tergantung permintaannya ke industri atau kemana. Kalau menurut saya sekarang ini kita gerakkan untuk penyerapan tidak hanya di industri kan Pak, di Pak Bambang Jaya itu aja berapa yang diminta, siswanya yang mau masuk berapa, kan tidak terserap semua di Pak Jun itu. Sisanya mau dikemanakan? Ya berarti anak didik kita harus kita siapkan untuk berwirausaha. Nah tentu kita koordinasi Pak nanti untuk wirausaha. Ini kita bisa magangkan di UKM, UMKM yang mulai bergerak. Itu sangat penting sekali. Karena apa? UMKM yang baru mulai membangun ini perlu didampingi dari siswa-siswa kita yang sudah memiliki kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi keahlian untuk di bidang administrasi, kemudian di bidang marketing, di keahlian IT. Nah, itu bisa disandingkan sehingga pada saat dia ketemu wirausaha kemudian mendampingi, dia akan menemukan sesuatu. Ternyata kesulitannya di sini pada saat didampingi dengan ini ditemukan satu kesatuan, dia nanti akan berkembang bahwa nanti dia bisa mengembangkan dari wirausaha. Itu kalau misalnya dari apa yang ditetapkan ini tidak terserap ataupun tempatnya tidak ada. Karena yang jelas di SMK mana Bojonegoro. Bojonegoro ini industrinya berapa Pak dan SMK-nya berapa. Nah itu nanti kita sandingkan. Gitu ya Pak Suyanto, tetapi nanti Kadin akan membantu menjembatani Pak. Tentunya tidak terserap semua, pelan-pelan akan kita sesuaikan. Baik. Pak Suyanto. Terima kasih Bu Nurul. Mohon izin Pak, ini meluruskan saya. Silakan. Saya ini nama saya Suaranya kok putus-putus Pak? Maaf, suaranya putus-putus. Sekar ini wilayah kan. Iya Pak, ini saya lokasinya di Sekar Pak. Ini di atas gunung Pak. Jadi otomatis industri akan sulit jauh kan, sehingga
Malah nanti siswa saya itu banyak lari ke daerah Madiun, Caruban gitu, Ngawi. Jadi wilayah sekarnya sangat sulit. Mungkin Pak Mudiano sudah pernah ke sini kan dulu ya. Jadi seperti itu. Makanya saya sampaikan betul kondisi yang ada itu. Baik. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan juga, sudah dijawab Bu Nurul bahwa mungkin biasanya memang kalau industri besar itu kesannya elit gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya magang itu bisa untuk di UKM ataupun juga menengah, mohon dilirik juga ke sana kan gitu. Jadi biar ada penyebaran yang luar biasa kan gitu. Kalau perusahaan besar pasti terbatas dan mereka biasanya akan melakukan seleksi. Mungkin ini Pak ada yang menanggapi yang lain dari para pemateri dari barangkali Pak Kolik. Kan Pak Mudianto, monggo. Iya, ini terkait dengan Pak Suyatno ya Pak ya. SMK Sekar ini banyak yang setipe Pak dengan SMK Sekar ini di daerah Pacitan, Trenggalek dan sebagainya seperti itu. Yang pertama terkait dengan struktur kurikulum yang mengatur pelaksanaan PKL di waktu tertentu yang bersamaan. Ya memang sebagai sebuah dokumen kurikulum itu tatarannya adalah tataran ideal. Bahwa praktek kerja lapangan dilakukan misalnya saja seperti yang Panjenengan sampaikan di semester genap. Tetapi orientasi atau implementasi di lapangan tentunya harus disesuaikan dengan Dudika Mitra, termasuk di dalamnya geografis daerah masing-masing. Mungkin kita belum membayangkan kalau struktur kurikulum itu kan berlaku secara nasional. Kalau di Papua, Pak, kondisinya kan jauh ya. Kemudian di NTB, di NTT dan sebagainya. Sehingga pelaksanaan praktek kerja lapangan itu tidak harus selalu waktunya sama seperti ada di kurikulum. Toh kurikulum itu kan dalam waktu 3 tahun itu kapan waktu pelaksanaan pembelajaran kan bisa ditata, Pak. Apalagi sekarang pelajaran tersendiri. Taruhlah dilakukan di semester ganjil, maka materi yang semester ganjil dipindah di semester genap misalnya. Kalau dilakukan di semester genap, maka pembelajaran dilakukan di semester ganjil. Karena full pada saat anak PKL itu kan tidak melakukan pembelajaran apa-apa, karena memang jamnya seperti itu. Itu yang pertama. Disesuaikan dengan Dudika Mitra, waktunya kapan, termasuk disesuaikan dengan kondisi geografis sekolah masing-masing. Tidak harus bersamaan waktunya di semester genap. Dan yang kedua, aturan yang mengatur terkait dengan PKL ini kan kita masih mengacu ke Permendikbud nomor 50 tahun 2020. Di sana dinyatakan bahwa jika karena sesuatu hal itu ada ketentuannya di sana, maka anak itu boleh tidak melakukan praktek kerja lapangan di industri, tetapi diganti dengan project based learning maupun kewirausahaan. Tetapi project based learning dan kewirausahaan itu harus terstruktur dan terkontrol. Itu ada, nanti bisa dibaca lagi Permendikbud 50 tahun 2020. Sehingga barangkali karena sesuatu hal itu terpenuhi itu misalnya tidak ada industri mitra, tidak ada waktunya, tidak ada begini itu, ya sudah anak-anak project based learning sesuai dengan jumlah jam pelajarannya, termasuk di dalamnya kewirausahaan dengan target sesuai dengan jam pelajaran yang ada di sana. Barangkali seperti itu Pak Yatno, Pak Kolik menambah apa yang disampaikan dan oleh Bu Nurul. Terima kasih Pak Mudianto. Tadi sudah dijawab bahwa memang kita juga tidak mungkin tampaknya industri menerima semua karena pertumbuhan industri juga tampaknya sekarang agak stagnan ya pasca COVID juga. Mungkin sebelum kami pada pertanyaan selanjutnya, nanti persiapan Pak Arifin ya, yang mungkin tadi tanya bisa nanti menyampaikan langsung. Pak Reza mungkin ada beberapa tanggapan tentang ini, monggo. Tambahan sedikit Pak Kolik mungkin, tapi bukan dari sudut pandang Jerman ya, karena kalau Jerman memang betul yang disampaikan oleh Pak Suyatno sendiri, tadi memang kondisinya sedikit berbeda. Kalau di Jerman, siswa atau anak muda itu memang daftarnya langsung ke industri ya, sehingga memang tidak akan terjadi oversupply seperti itu. Ya, baru dari industri akan dikirimkan ke sekolahnya. Jadi pada pokoknya jumlahnya ya yang diterima atau yang mampu ditampung oleh industri ya sesuai dengan kemampuan atau kapasitas industrinya. Kami ingin mungkin sedikit menambahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Mudianto
barusan ya terkait dengan Permendikbud nomor 50 ya tahun 2020 ini. Di sini penting sekali ya kalau Bapak sekalian perhatikan tadi unsur dari sistem ganda tadi. Tadi ada isi, ada pelaku, ada bentuk kerjasama. Kalau Bapak sekalian melihat di Permendikbud nomor 50 tahun 2020 itu kan ada proses-prosesnya ya. Jadi PKL itu kan harus melalui perencanaan, pelaksanaan, penilaian, monitoring, dan evaluasi. Nah ini kami setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Mudianto tadi, bahwasanya mungkin pada saat tahap perencanaan inilah tadi diatur gitu ya. Tadi kan kalau kami tidak salah di tahap perencanaan itu kan ada pemetaan kompetensinya, penetapan lokasinya, kemudian penetapan jangka waktunya, kapannya. Nah mungkin di situ mungkin antara SMK dengan perusahaannya mengatur waktunya seperti apa. Karena tadi ini sudah dapat lampu hijau ya dari Pak Mudianto tadi bahwasanya jangka waktu sudah ditetapkan, tapi waktunya kapannya kan ini bisa disesuaikan ya sesuai dengan yang Permendikbud nomor 50 tahun 2020 tadi. Artinya mungkin bisa diatur gitu. Tidak semuanya dalam waktu yang bersamaan tapi bergantian seperti itu. Seperti yang kami waktu itu pernah temui pada saat kami melaksanakan studi tiru ya di TOA Galva, Bu sekalian familiar ya dengan TOA yang memproduksi sound system. Itu pada pokoknya sepanjang tahun tidak pernah berhenti menerima siswa-siswi PKL dan prakerin, karena memang sudah dijadwal seperti itu. 3 bulan dari sekolah ini, 3 bulan dari sekolah yang lain. Jadi memang sekolahnya yang menyesuaikan dengan proses produksi yang ada di perusahaan. Ya, mungkin nanti Pak Junaidi mungkin yang bisa memberikan saran lebih konkret gitu ya. Tapi sekali lagi Bu sekalian, di Permendikbud ini sudah ada guideline-nya gitu ya. Artinya selama kita mencari solusi itu pasti ada jalan keluarnya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Reza, itu tadi pandangan yang ada. Baik, kita langsung aja lanjut ya. Satu pertanyaan selanjutnya. Ini yang ada yang raise hand. Silakan yang raise hand. Ini Pak, siapa yang raise hand? Oke, Pak Didi Sugiharto, monggo. Sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua yang di Pak Arifin, monggo Pak Didi Sugiharto dari bisa yang raise hand. Silakan, Pak Didi. Oke, terima kasih Pak Kolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semua yang hormati, kami dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah kami hanya ingin dukungan dari pemerintah atau mungkin juga kepengawasan dari Pak terkait dengan yang menjadi mitra sekolah, Pak. Kalau tadi saya lihat paparannya Pak Junaid ini luar biasa, perusahaannya betul-betul dengan sekolah, Pak ya. Tapi pada faktanya masih banyak Iduka atau Dudi itu dalam bermitra dengan sekolah itu masih memberikan persyaratan-persyaratan, Pak. Contohnya untuk kegiatan PKL misalnya, itu masih ada Dudi yang minta siswanya itu harus bayar, Pak. Harus bayar ke Idukanya. Ada yang seperti itu. Atau juga mungkin boleh PKL di sini tapi hanya sekolah-sekolah yang menjadi mitranya. Padahal untuk menjadi mitra dengan Dudi itu syaratnya cukup berat, Pak. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang mungkin masih kecil itu untuk memenuhi syarat itu nggak bisa. Nah ini mohon kira-kira dari pemerintah untuk pengembangan SMK ini bagaimana? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Didi Sugiharto. Ini luar biasa namanya memang. Bagaimana ya ini ajas manfaat sih sebenarnya. Mungkin Pak Jun ini harus menjawab. Nanti Bu Nurul bisa nambah ini. Ajas manfaat Pak Jun. Baik, Injih memprihatinkan sekali ya Bapak Ibu kalau ada Ibuka yang justru malah mengambil ini ya istilahnya komitmen fee ya terkait kegiatan prakerin atau pemagangan yang ada di perusahaan. Justru kalau sampai ada komitmen fee tersebut berarti perusahaan tersebut belum betul-betul secara kalau bilang secara ideologi melaksanakan kegiatan vokasi sesungguhnya. Jadi vokasi belum dipandang sebagai kegiatan strategik perusahaan, hanya dipandang sebagai tujuan jangka pendek dengan mengambil komitmen fee. Jadi Bapak mohon izin kami justru tadi yang dalam paparan kami justru dengan siswa prakerin baik magang prakerin kami berikan uang saku justru
Kalau magang uang sakunya berbeda, kita berikan sampai 50% UMK Surabaya atau UMK Kabupaten Mojokerto, Bapak. Jadi sekitar 2, sekian juta. Terus kemudian untuk asuransi ketenagakerjaan kami provide mereka karena kami tidak ingin mereka mendapatkan resiko-resiko dalam dunia kerja, karena kami juga turut menjaga mereka masih punya masa depan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di saat mereka melakukan kegiatan prakerit dan magang. Terus kemudian ya kami pun juga melaksanakan kegiatan pendampingan Pak Didi, baik terkait pemadanan, terus kemudian PK, tanpa sepeser pun rupiah yang kami pungut dari SMK-SMK yang telah disetujui bantuan dari pemerintah. Hanya saja ketika tidak ada komitmen kerjasama lebih lanjut dengan kami, maka pendampingan edisi kedua biasanya kami abaikan. Kami tidak support kembali. Jadi monggo kalau memang ini termasuk Tulungagung, kami ada beberapa mitra kami Tulungagung, Pak, SMK 3 Boyolang Tulungagung, SMK 1 juga, itu juga mitra kami. Kami juga mengencourage SMK untuk bisa berTEVA, mengingat tidak semua lulusan prakerin magang bisa kami serap, kami memahami itu, karena kami memiliki 80 lebih mitra kami, dan tentunya keterserapan itu betul-betul kami seleksi. Keterserapan ketika kami membutuhkan manpower, kami seleksi. Sehingga yang kami arahkan untuk kerjasama yang lain dalam hal peningkatan kapasitas kapabilitas adalah dengan berTEVA, Pak. Karena kami menyadari tidak semua lulusan bisa kami serap, lulusan SMK baik yang sudah prakerin dan magang di tempat kami. Kami cukup selektif karena kami pengen betul-betul mendapatkan talenta-talenta yang militan, Pak Didi. Saya rasa itu Pak Khalid menjawab juga dengan pertanyaan pertama dari Pak Didi juga dari terkait keterserapan yang tidak bisa diserap semua. Ini memang terima kasih. Dilematis yang memang karena memang kadang-kadang mungkin menjawab beberapa fenomena bahwa memang kadang magang itu jadi syarat, jadi ini ketuntasan itu juga jadi kendala, akhirnya kan karena ngejar ketuntasannya kualitas yang berkurang. Mungkin Bu Nurul bisa menambahkan, monggo silakan. Terima kasih Pak Didi, memang itulah yang benar dialami, dan saya tahu betul itu bagaimana industri ini kalau ada yang masuk agak jaim, salah satunya itu. Kemudian ada juga yang berbayar, benar itu Pak Jun, memang teman-teman ini kita harus segera mensosialisasikan apa langkah-langkah kita. Kebetulan saya juga satu tim itu sama Pak Jun, nanti akan menyampaikan kepada kawan-kawan. Satu contoh yang bagus adalah punya Pak Jun, sehingga kebutuhan teman-teman kalau magang itu ternyata berdampak positif di industri. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada seluruh industri. Nah, kami memang ada grup, saya di WKU Bidang Ketenagakerjaan sudah mengumpulkan para kadin sejatim, itu juga mengidentifikasi itu, supaya apa? Memberikan kesempatan teman-teman untuk magang. Sudah saya minta Pak Ketum, atas perintah Pak Ketum, meminta teman-teman yang kadin itu mengidentifikasi industrinya apa saja. Harus kerjasama dengan mitra SMK. Nah, kita sudah mencarakan itu, Pak, dalam rangka proses itu. Tentu memang kita tidak serta-merta merubah mindset yang selama ini mungkin di daerah melakukan hal yang seperti itu. Kalau dengan adanya Perpres 68 ini semua harus terlibat. Semua harus terlibat. Karena dari pemerintah sudah mensupport tentang kebijakan, dari industri juga harus care terhadap kebutuhan teman-teman ini atas magang dan juga penyerapannya. Nah, insya Allah upaya-upaya ini Pak Kadin terus melakukan. Dan dalam rangka sosialisasi inilah kita juga menyampaikan ke Bapak Ibu, artinya identifikasi Bapak Ibu seluruh SMK, program kompetensi keahliannya apa, nanti sampaikan ke MKKS atau ke Dinas Pendidikan nanti dengan kita. Setelah itu kita akan ketemukan antara Kadin di daerah Bapak Ibu dengan sekolah-sekolah ini supaya bisa diterima di industri. Ini akan mempermudah Bapak Ibu supaya nggak jaim, supaya nggak ditolak, supaya nggak dimintai iuran, fee komisi tadi, tidak boleh. Ini anak mau magang kok malah di Pak Jun itu enak, malah dikasih duit Pak.
Tanya itu di Pak Jun, berapa ratus anak yang terus berlanjut di tempatnya Pak Jun. Pak Jun malah mengeluarkan duit, dan Pak Jun juga punya kemanfaatan dari kegiatan ini. Anak-anak yang setelah di situ bagus, kemudian direkrut sama Pak Jun. Ini contoh yang bagus, Pak. Kita pelan-pelan akan mensosialisasikan ini. Makanya Pak Jun kita libatkan dalam segala kegiatan. Percontohan teman-teman industri yang lainnya. Gitu ya Pak Didi. Insya Allah Pak saling support Pak nanti. Bu Nurul. Baik, terima kasih Bu Nurul dan Pak Jun, ini semoga menjawab, dan kita memang ada tantangan bersama, dan kita harus sekali lagi kata sinergi, kolaborasi dan kebersamaan. Oke, sebelum kita baca yang dari chat lagi, ini tampaknya Pak Ketua MKPS mau. Monggo Pak Ketua MKPS, monggo silakan. Baik, terima kasih. Kalau saya mengurangi haknya Bapak Wiana, mohon maaf ya, kami sangat penting ya. Jadi di sini kita bertemu, ada Ibu Nurul, ada Pak Mudianto, ada Mas Reza, ada Pak Jun ya. Jadi kami berharap nanti ini bisa mengerucut ya. Kita bisa duduk satu meja meskipun tidak bundar gitu ya Bu Nurul ya. Sehingga nanti ya Stranas itu kami berkeyakinan sangat berharap bisa kita implementasi di Jawa Timur ya. Pak Jun misal Pak, mohon maaf ya, mengkampanyekan ke teman-teman di industri, demikian juga teman-teman di sekolah, pahamlah, mohon maaf ya, sampai Pak Kasih pahamlah bahwa kita harus mendekatkan diri dengan industri ya. Menurut permintaan Ibu ya, ini tentang pemetaan kompetensi sedang kami proses ya. Ini sekalian saya sampaikan ke teman pengawas ya. Jadi saya beri waktu 1 minggu itu Bu belum ngumpul ya. Tolong Bapak Ibu, data ini sangat penting ya. Dan nanti kita cross-check-kan dengan datanya Bu Nurul ya. Jadi mohon maaf Ibu, teman-teman kami kurang paham yang begini, dianggap nggak penting gitu Bu. Ya, jadi Bu Nurul, mudah-mudahan nanti kita segera bisa merapatkan barisan bersama dengan Kadin, dengan Pak Jo, dengan Mas Reza, strateginya untuk bagaimana untuk di Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini tadi himbauannya, sifatnya himbauan dari Pak Ketua. Jadi terima kasih Pak Ketua. Jadi moga-moga ini nanti bisa kita petakan bareng. Walaupun memang ya tidak seideal, semuanya kita proses ya untuk ideal. Sekali lagi sinergi, kita ada kolaborasi dan kebersamaan untuk dalam semua stakeholder yang ada. Jadi kita biar nggak jalan sendiri-sendiri. Tadi kan memang kondisi antara supply demand-nya memang nggak seimbang ya, tapi kita akan berharap bahwa ada lebih baik nantinya. Baik Bapak Ibu, ini saya mungkin ini ada penanya yang dari, atau ini Pak Muji Wahono lagi online atau tidak, mau tanya langsung dari pertanyaan yang sudah ditayangkan. Pak Muji monitor. Iya Bapak, siap. Silakan tanyakan dari yang dituliskan ini sehingga nanti mohon jangan ditambahkan di banyak-banyak. Iya. Silakan, cepat singkat jelas. Ya. Terima kasih Pak Kolik waktu yang diberikan. Saya hanya menyampaikan pengalaman saya Bapak. Bahwa saya selaku pelaku UMKM, ya, yang akhir-akhir ini atau beberapa tahun ini telah mendapat dan menerima anak-anak mahasiswa untuk magang tematik. Nah, setiap tahun lah Pak. Per tahun itu dalam pemagangan di sini selama 3 bulan. Per tahun yang lalu 2 bulan, sekarang 3 bulan insya Allah, Agustus depan ini. Nah, kebetulan saya kan sudah menimba ilmu di Pak Kolik tentang pelatihan vokasi walaupun tidak ikut ujian karena ada sesuatu hal begitu. Nah, sedikit banyak ilmu-ilmu yang kami dapatkan ini bisa saya terapkan di sana. Nah, basis pemagangan kami adalah di sektor budidaya ayam Arab bertelur. Namun bukan bukan mempelajari budidaya saja, tetapi mengembangkan manfaat daripada ayam itu. Misalnya telur dibuat apa saja,
dibuat keripik, dibuat kopi telur, kemudian STMD dan lain sebagainya. Ada 17 item yang tempo hari kami sampaikan. Dan ini nampaknya bagi teman-teman mahasiswa itu sangat antusias, Bapak. Bahkan saya arahkan dan saya fasilitasi untuk memperoleh perizinan semua dari 13 anak itu. Nah, termasuk membentuk kelompok yang berbadan hukum melalui tahapan-tahapan sesuai pengalaman yang saya terima di selama ini. Kemudian di samping pemagangan dari mahasiswa, juga dari insya Allah tahun ini juga dari pemerintah kabupaten peternakan. Itu juga ada, Pak. Cuma hanya 5 orang. Hanya 5 orang. Dan maksud saya sampaikan ini agar supaya bisa dijadikan semacam suatu inspirasi lah katakan bagi pemangku kebijakan agar supaya magang tematik ini bisa dikembangkan, bisa dijadikan semacam rujukan begitu. Ya. Saya kira itu, Bapak. Saya kira itu dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, monggo, saya juga siap untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Muji. Ini sharing aja bahwa ternyata UMKM juga bisa, walau tematik. Kita akan lanjut. Mungkin ada tanggapan dari Bu Nurul atau Pak Reza, monggo silakan. Yang UMKM, Bu, lebih kepada UMKM, bagaimana mengembangkan untuk mereka magang di UMKM. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muji, ya memang UMKM ini adalah walaupun kecil tetapi bermanfaat. Tentu kita akan mengarahkan adik-adik kita ke UMKM itu tujuannya supaya mereka juga akan menjadi calon-calon pengusaha baru walaupun dimulai dari yang kecil. Nah, nanti langkah strateginya kita dampingi sampai tuntas. Itu aja sih tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan, Mas Reza? Monggo. Sedikit, Holik ya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, Bapak sekalian, terima kasih Pak Muji sharingnya ya, karena di Jerman itu 99,3% itu masuknya kategorinya UKM ya, dalam arti industri kecil dan juga menengah. Yang penting di sini adalah peran pelatih tempat kerja di situ, karena di pelatih tempat kerja harus bisa mempersiapkan dan juga merencanakan pelaksanaan pelatihan vokasi. Artinya walaupun sarana dan prasarannya mungkin terbatas, ya materi yang bisa diajarkan juga terbatas, tapi peran pelatih tempat kerja di sini sangat penting supaya bisa merencanakan kira-kira dalam waktu 3 bulan atau dalam waktu 6 bulan materi apa saja ya atau kompetensi apa saja yang bisa dilatihkan kepada adik-adik peserta PKL maupun prakerin seperti itu. Artinya sekali lagi kembali lagi peran pelatih tempat kerja ini sangat penting gitu ya, baik di perusahaan yang besar maupun di perusahaan yang kecil maupun menengah. Terima kasih, Pak Oli. Masih mute. Mas Alik masih mute. Baik, terima kasih Pak Muji yang sudah sharing. Nanti Pak Muji tinggal aja, karena kemarin juga Pak Muji pernah ikut pelatihan sebagai pelatih tempat kerja, sehingga ini memang Kadin Jatim bagaimana mempersiapkan agar ya walaupun sedikit yang kita lakukan, tapi minimal ini satu langkah besar untuk banyak hal yang mungkin ke depannya. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan yang lain, bisa ditayangkan tadi pertanyaannya Bu. Selanjutnya, ini kalau kita lihat ada beberapa penanya. Pak Arifin namanya, Pak Arifin bisa, oke. Pak Didik Sugiarto tadi sudah, bisa langsung ke Pak Arifin aja. Pak, ini berkaitan dengan apa? Sinkronisasi, Pak. Sinkronisasi kurikulum dengan Dudika. Ternyata kurikulum dari pemerintah banyak yang tidak diimplementasikan dalam pembelajaran di suatu sekolah. Apa ini dibenarkan? Tampaknya ini Pak Mudianto ini yang akan menjawab. Monggo Pak Mudianto untuk bisa ditanggapi untuk pertanyaan ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kolik.
Untuk pertanyaan Pak Didik Sugiharto, jadi prinsip kurikulum itu kan boleh ditambah tapi tidak boleh dikurangi, Pak. Tetapi kalau disinkronkan itu boleh. Termasuk dimampatkan itu boleh. Dimampatkan itu bagaimana? Barangkali di dalam praktek yang berulang-ulang, ya, misalnya sampai 4 kali, mungkin bisa dimampatkan menjadi 2 kali tanpa mengurangi isi dari materi itu. Yang 2 kali ini ditambahkan dari hasil sinkronisasi dengan industri mitra, misalnya seperti itu. Prinsipnya boleh ditambah, tidak boleh dikurangi seperti itu. Monggo, terkait dengan proses itu seperti apa, monggo. Misalnya seperti ini. Pembelajaran matematika. Matematika ada pembelajaran sendiri yang memiliki jumlah jam pelajaran sendiri. Kemudian ada pembelajaran terkait misalnya saja belah kayu dan sebagainya. Belah kayu gelondongan agar dibelah menjadi ukuran berapa, menjadi berapa buah seperti itu. Nah, maka matematika ini nanti bisa dijunkan, dikolaborasikan dengan pembelajaran praktek kayu tadi. Sehingga di kayu itu tidak harus materinya sepenuhnya, karena apa? Sudah disupport oleh materi matematika tadi. Sehingga ada sekian jam yang bisa digunakan untuk materi hasil sinkronisasi dengan industri mitra seperti itu. Kemudian misalnya untuk yang praktek jurusan listrik, misalnya praktek instalasi penerangan, Pak. Praktek pertama 1 saklar sudah bisa 1 saklar dengan 2 lampu, praktek dengan 3 lampu, 4 lampu, kan sudah dipastikan bisa. Maka yang praktek dengan 3 lampu, 4 lampu dihilangkan, dikurangi, waktunya digunakan untuk materi hasil sinkronisasi dengan industri. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ini juga di dalam praktek, dalam sinkronisasi, mungkin Bu Nurul ada sedikit tanggapan atau tambahan. Baik, terima kasih Pak, sama tadi Pak Sugianto ya. Pak Didi dari Tulungagung. Ditambahkan oleh Pak Mudianto bahwa prinsipnya kurikulum itu kan memang anak-anak ini diberikan materi itu tidak langsung mengarah ke industri, tetapi perlu dikasih pengantar, perlu dikasih tambahan. Nah, pada saat di tengah-tengah ini harus ada yang sudah diharmonisasi dengan industri, yang mana dari materi-materi itu yang sesuai dengan kebutuhan industri. Itu nanti yang dipetakan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, bukan kurikulum pemerintah tidak diimplementasikan, tetapi bagaimana seluruh kurikulum yang diberikan tadi diimplementasikan dan diharmonisasi, itu yang penting. Harmonisasinya ini, penyesuaian dengan industri ini yang perlu Bapak Ibu cari gapnya dan kerjasama dengan industri. Kalau kita tidak dengan industri duduk bersama, tidak bisa. Kalau berpikir sendiri, industri berpikir sendiri, sekolah berpikir sendiri, selama ini saya yakin Bapak Ibu sudah all out memberikan materi pembelajaran kepada anak didiknya. Saya yakin itu, karena saya keliling mulai BKSP itu saya keliling ke seluruh SMK di Jawa Timur. Sudah memberikannya all out. Tetapi kita memang harus kawin dengan industri supaya sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, kawin bagaimana supaya bisa link and match tadi. Dari dulu memang sudah ada link match, tidak tahun berapa. Linknya sudah, matchnya mungkin yang masih belum sesempurna yang diharapkan Perpres ini. Nah, matchnya tadi ya Bapak Ibu harus sesuaikan. Seperti contoh di tempatnya Pak Bambang Jaya itu yang diinginkan kebutuhannya untuk tenaga apa, yang diajarkan di Bapak itu ternyata banyak. Nah, banyak kekurangannya di mana itu yang dimasukkan dalam proses pembelajaran. Seterusnya nanti kalau sudah sesuai dengan SKKN itu tentu yang kita gunakan adalah berdasarkan standar yang diberikan. Yang lainnya itu adalah tambahan. Prinsip standar tadi disampaikan Pak Mudianto bahwa boleh ditambahi tapi jangan dikurangi. Kalau sudah ada dari pemerintah, sudah laksanakan itu, tambahi boleh. Nanti seperti skema yang akan diujikan di Pak Bambang Jaya itu apa yang akan diminta oleh Pak Bambang Jaya itu apa? Itu masukkan ke dalam kurikulum, itu aja penambahannya. Nah, mana-mana yang tidak perlu
diberikan kan ada nanti yang harus intinya mana, yang tambahannya mana, yang tambahan tidak perlu boleh dibuang, tetapi yang harus masuk di industri itu yang dimasukkan. Nah itu saya kira itu Pak Didi. Jadi sementara jangan membuang-buang dulu, tetapi kita cari yang sesuai dengan industri nanti kita kawinkan, gitu ya. Baik, terima kasih Bu Nurul. Ini memang waktunya sebenarnya sudah mau habis ini waktunya. Baik, terima kasih. Saya tahu ada beberapa penanya yang masih bertanya dan luar biasa tadi bahwa hari ini bahwa kita mungkin teman-teman yang selama ini tahun revitalisasi SMK kita sudah biar lebih kolaboratif, jadi sudah ada revitalisasi pada tingkat yang lebih luas, yaitu revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Dari sini kita berharap bahwa ada sinergi yang berjalan bersama seperti harapan juga dari Ketua MPKS SMK. Jadi moga-moga ini sinergi ini kita bareng-bareng. Sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum, tadi ada sinergi, kolaborasi, ada kebersamaan, dan sama dengan yang disampaikan Pak Mudianto, Bu Nurul, dan Pak Reza, semuanya bahwa mari kita berjuang bersama, dan ini kita bareng-bareng lah kita, kalau tidak ada yang saling menyalahkan atau apa, tapi bagaimana kita semua kegiatan ini memberikan, selain kita memberikan kualitas terbaik untuk adik-adik, juga beri manfaat juga kepada perusahaan dan kepada pendidikan. Oke, sebelum ini mungkin ada sedikit tambahan, mungkin sebagai closing, Pak Reza mau nambahi sesuatu? Monggo silakan. Sedikit, Bapak sekalian, mohon izin menambahkan seperti yang disampaikan baik oleh Bapak Ketua Umum ya, Pak Adik maupun Pak Gosya tadi. Salah satu kuncinya memang di Jerman, kunci suksesnya adalah pelatih tempat kerja. Karena sekali lagi di pelatihan pelatih tempat kerja ini pelatih betul-betul pelatih tempat kerja diajarkan bagaimana mempersiapkan pelatihan vokasi, merencanakan pelatihan vokasi, melaksanakan pelatihan vokasi dan menyelesaikan pelatihan vokasi. Ini Pak Ketua Pak Samsudin sendiri ini juga bukan hanya pelatih tempat kerja tapi juga sudah master trainer ya, artinya kami mengundang Bapak sekalian pada pokoknya ini langkah konkret ya, ini salah satu awal yang luar biasa sekali seperti yang disampaikan juga oleh Pak Muji, tadi juga Pak Junaidi, dan juga tadi kami lihat Pak Saik juga ya. Ini dengan mengikuti pelatihan pelatih tempat kerja ya, jika perusahaan mengundang sekolah mitranya maupun sebaliknya sekolah mitra mengundang perusahaan mitranya untuk mengikuti pelatihan pelatih tempat kerja, ini kami rasa pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang Bapak sekalian tadi sampaikan, isu-isu yang tadi Bapak sekalian sampaikan ini bisa diminimalisir, bahkan bisa ditemukan gitu ya solusinya bersama-sama. Dan sebagai informasi juga, kalau kami boleh membocorkan informasi, dalam waktu dekat ini juga akan dilaksanakan pelatihan pelatih tempat kerja internasional kualifikasi dasar yang diselenggarakan oleh Kadin Institut ya, Kadin Provinsi Jawa Timur di Madiun. Ya, jika nanti Bapak sekalian berminat, ini bisa langsung menghubungi Bu Nurul atau Pak Kholik atau Kadin Madiun gitu ya untuk mendaftarkan diri ya, supaya bisa langsung ikut serta gitu ya, terlibat dalam pelatihan pelatih tempat kerja internasional kualifikasi dasar tersebut. Itu saja mungkin tambahan dari kami, Pak Kholik. Baik, terima kasih Pak Reza, luar biasa. Ini karena sekalian, jadi harus ada closing statement. Kami silakan Pak Mudianto untuk closing statement, jadi saya tidak perlu menyimpulkan. Monggo kesimpulannya Pak Mudianto. Ya, terima kasih Pak Kholik dan Bapak Ibu semuanya. Rasanya sudah banyak pemikiran-pemikiran yang tersampaikan pada acara hari ini. Intinya bahwa kolaborasi itu menjadi hal yang terputus. Pak Mudianto, tampaknya terputus. Halo Pak. Oke, bisa sedikit repeating Pak, diulang. Tadi terputus Pak. Ya, halo, sudah bisa didengar Pak Kholik? Siap, aman. Ya. Jadi semangat dari Perpres 68 2022 itu adalah kolaborasi dan sinergi. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, mengingat bahwa kita ini sebetulnya juga sudah berjalan. Dari kami Dinas Pendidikan
sudah berjalan, kemudian industri sudah berjalan, tetapi belum terjadi kolaborasi dan sinergi. Sehingga di dalam koordinasi Kadin, di dalam koordinasi lembaga-lembaga yang lain, kami berharap ini kolaborasi dan sinergi itu akan menjadi sebuah hal yang hasilnya nanti bermanfaat bagi semua. Kami Dinas dari Pendidikan ini sebagai penghasil calon tenaga kerja, industri merupakan yang menggunakan calon-calon tenaga kerja yang kami hasilkan. Sebaiknya itu memang selalu duduk bersama, bergandeng tangan, saling memahami kekurangan kelebihan, dan mau berbagi informasi. Barangkali seperti itu saja. Dan ini langkah yang baik yang sudah diinisiasi oleh MKPS. Mudah-mudahan ini jangan menjadi sebuah kegiatan yang awal dan akhir, tetapi berkesinambungan. Baik, demikian, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Mudianto di Dinas Pendidikan. Sekali lagi kolaborasi juga sinergi sama kebersamaan. Oke, kami silakan untuk Bu Nurul bisa memberikan closing statement-nya. Monggo. Prinsipnya bahwa tadi sudah disampaikan sesuai dengan Perpres 68, Perpres kolaboratif ya, kolaborasi, sinergi, kebersamaan. Tentunya tujuannya untuk mencetak generasi emas, Indonesia kompeten, dan Indonesia unggul menciptakan anak bangsa. Saya kira itu cukup. Baik, terima kasih luar biasa Bapak Ibu sudah hari ini kita setidaknya sampai jam 12:30 sampai aslinya masih banyak bertahan. Moga-moga apa yang kita lakukan hari ini memberikan banyak manfaat dan kita bersama-sama mari kita pendidikan dan vokasi dan pelatihan vokasi ini bisa sinergi bersama sehingga kita sama-sama dapat memberikan manfaat pada semua pihak. Bukan hanya salah satu pihak, tapi semua pihak, para pemangku kepentingan, stakeholder ini bisa memberikan manfaat. Sebenarnya tinggal kolaborasi inilah kunci suksesnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan saya sampaikan terima kasih kepada Dr. Nurul Indah Susanti, MSc Psikolog dan dari Direktur Kadin Institut, Pak Mudianto, terima kasih mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Mas Reza mewakili IHK Tria, dan juga tak lupa kami sampaikan kepada Pak Mahmud Junaidi dari PT Bambang Jaya yang telah berkenan sharing. Nah ini tempatnya Pak Jun sudah desain. Dan juga terima kasih kepada Pak Samsudin, Ketua MKPS SMK Jatim atas kegiatan ini yang berkolaborasi dengan Kadin Institut, Kadin Jawa Timur, dan IHK Tria. Moga-moga bisa memberikan manfaat. Sekali lagi, jayalah Indonesia. SMK bisa. Bisa. Ya. Hebat. SMK. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan bila ada kelebihan mohon dikembalikan. Bila TV kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dulu. Terima kasih Pak Samsudin. Terima kasih Pak Mudianto. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bu MC. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Siti Nurrohman untuk silakan. Terima kasih Pak Kholik Yakin yang sudah memoderatori kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kita tutup kegiatan kali ini, saya yang membawakan acara kegiatan pada siang hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam acara sharing dan diskusi strategi nasional transportasi bagaimana diimplementasinya di SMK. Sebelum saya pamit undur diri, mengingatkan bahwa di deskripsi grup sudah lengkap, ada materi, ada link daftar hadir, dan lain-lainnya. Jangan lupa untuk mengisi evaluasi penyelenggaraan kegiatan pada link yang sudah disediakan. Nanti sebelum kita tutup, saya mohon Bapak Ibu semua on kamera,
ada yang bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Izinkan saya mewakili teman-teman panitia pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan saya selama memandu kegiatan siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dokumentasikan kegiatan kita putus bersama Bapak Ibu. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Reza. Kamera Pek 2. Terima kasih Pak Khalid. Pak Khalid, terima kasih Pak Khalid. Pek 3 open kamera. Pak Izan, sehat-sehat. Alhamdulillah Mas. Pek 4 open kamera. Semua giginya dilihatkan. Ya. Jangan lupa dikecilkan perutnya open kamera. Yang 5 banyak yang kosong. Ya, yang 5 ini nggak ada yang open. Oke, makasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih yang 6, 7. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menghadiri acara kita pada siang hari ini. Oke, makasih matur suwun. Pak Muji. Bagus sekalian. Amin, amin. Terima kasih, Tanto. Terima kasih, Ibu Siti, buat teman-teman semua. Salam sehat, salam bahagia. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Guru, terima kasih Bapak ini. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin undur diri Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, sugeng istirahat. Semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Putaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taram kenes. Sekali-kali kenes bareng. Mohon izin live ya Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Assalamualaikum. Live juga. Bu Fauzia. Terima kasih Bu. Tulis, monggo. Tadi